Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, urusannya juga dimudahkan, dan tentunya ternak kenarinya semakin sukses. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah setelah beberapa bulan ini saya belum upload video. Nah, dan sekarang alhamdulillah saya menyempatkan diri untuk berbagi tips dan pengalaman mengenai peternakan kenari, ya, masih dalam pembahasan peternakan kenari, dan kali ini saya akan membahas atau memberikan tips dan cara bagaimana untuk peternak pemula, ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba ternak kenari, bisa coba tips yang akan saya sampaikan nanti, ya. Insya Allah mudah-mudahan berhasil, ya. Nah, tapi sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, ya, biar kedepannya saya lebih giat dan semangat lagi untuk mengupload video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar nanti kalau saya update video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuannya. Oke, silahkan di subscribe dulu, ya. Baik teman-teman, saya sedikit bercerita dulu, ya. Saya suka dan memelihara kenari, ya. Pada awalnya tidak ada terpikir untuk menernak kenari, tapi seiringnya waktu, karena saya juga sudah merasa agak sedikit bosan, saya punya inisiatif untuk mencoba ternak, dan alhamdulillah langsung berhasil. Ini juga saya share ke teman-teman semuanya. Saya juga mendapatkan arahan dari para senior-senior saya, dan alhamdulillah berhasil, ya. Jadi hobi kita tetap jalan, sekaligus kita juga mendapatkan pendapatan, ya, dari hasil ternak kenari yang kita lakukan. Karena ya kita kan harus beli pakan, kemudian harus meluangkan waktu. Nah, kalau misalkan teman-teman ternak kenari, ya, jadi hobi kita tersalurkan dan juga kita mendapatkan uang dari hasil ternak itu sendiri, ya, tentu saja dengan keuletan dan kesabaran, ya. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu kandangnya, ya. Kandang ternak yang bisa teman-teman gunakan bisa kandang ternak seperti ini, ya, sangkar kotak, atau teman-teman juga bisa gunakan kandang ternak yang box, ya, yang box khusus, ya. Nah, itu teman-teman bisa pilih, ya. Tapi kalau saya rekomendasikan untuk pemula, ya, untuk pemula ya kita seadanya saja dulu, ya. Kita bisa pakai kandang kotak seperti ini, ya, kandang kotak. Agar kita lebih mudah untuk memindahkan, menjemur dan lain sebagainya, ya. Jadi ada kelebihannya juga kalau misalkan teman-teman menggunakan kandang ternak seperti ini yang biasa gunakan untuk kenari sehari-hari, ya. Kemudian kandangnya juga usahakan teman-teman harus siapkan lokasi yang tidak ramai, ya. Jadi selain kita siapkan kandangnya, teman-teman juga harus memikirkan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kandang. Usahakan tidak terlalu ramai, ya, tidak terjemur matahari langsung, ya, karena kalau misalkan terjemur nanti ketika mengeram indukannya akan merasa panas dan itu akan mengganggu telur-telur yang sedang dierami kalau misalkan suhunya terlalu panas. Jadi usahakan lingkungannya yang teduh, yang nyaman, agar nantinya
indukan yang akan mengerami telurnya bisa nyaman dan merasa tidak terganggu. Nah, oke, selanjutnya kalau kita sudah menyiapkan kandangnya, baik itu kandang ternak yang kotak seperti ini atau juga kandang box, yaitu teman-teman harus tentukan. Kalau misalkan rekomendasi saya sendiri, ya nggak apa-apa, kita coba dulu. Untuk percobaan kita gunakan sangkar kotak saja. Saya juga menggunakan kandang kotak seperti ini ya, karena menurut saya lebih mudah dan praktis. Oke, kemudian satu lagi ya, usahakan kalau misalkan tempatnya itu harus sudah fix di sana, jangan dipindah-pindah ya, jangan digeser atau dialih-alihkan karena bisa menyebabkan indukannya stres. Jadi sebelum sebelum indukannya mengeram, teman-teman harus sudah fix kandangnya di situ ya, tidak nanti pas bertelur atau mengeram kemudian kandang dipindahkan lagi, jangan ya. Itu sudah fix tempatnya harus di situ sampai nanti anaknya mandiri ya. Karena kalau misalkan dipindah-pindah nanti indukannya stres dan tidak mau mengerami telurnya. Nah itu ya. Jadi pencahayaan kalau misalkan malam usahakan ada lampu ya. Usahakan ada yang dekat aliran listrik, yang bisa, kalau istilahnya kalau malam itu tidak gelap, karena biasanya indukan kenari juga meloloh anakannya pada malam hari. Kalau misalkan gelap tidak kelihatan, nanti si anakannya akan mati karena tidak diloloh oleh induknya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan lokasi kemudian kandang, kemudian yang selanjutnya yang kedua itu adalah pemilihan indukan ya. Pasti teman-teman kalau misalkan berdasarkan hasil pengalaman saya sendiri, kalau misalkan pecinta kenari sudah pastinya mempunyai kenari jantannya ya, yang gacor, yang udah mapan. Nah, kita tinggal beli betinanya. Usahakan beli betinanya kalau misalkan yang masih pemula, usahakan yang sudah pernah produksi ya, yang sudah pernah produksi atau sudah istilahnya itu janda ya. Kalau misalkan di forum saya itu janda yang sudah pernah bertelur, meloloh dan sampai menghasilkan anakan yang mandiri. Kenapa? Karena kalau misalkan indukan betinanya itu masih tembean atau belum pernah produksi, dikhawatirkan nanti akan terdapat beberapa masalah ya. Biasanya kalau misalkan indukan kenari yang betembean atau belum pernah produksi, teman-teman bisa menemukan berbagai macam masalah, tidak mau ngawin, kemudian tidak mau mengeram, tidak mau meloloh. Nah itu kalau misalkan bagi pemula, saya harapkan memilih indukan yang sudah pernah produksi. Itu kelebihannya ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ya silahkan saja teman-teman mau pilih indukan yang belum pernah produksi tapi sudah mapan ya. Jangan pernah pilih indukan kenari yang ngelemak, karena kalau misalkan ngelemak itu susah birahi, kemudian kalaupun nantinya ngawin bertelur, telurnya itu tidak bisa keluar karena terhalangi oleh lemak ya. Teman-teman yang mau mencari informasi tentang kenari ngelemak itu biasanya kalau misalkan di bagian perutnya itu ada kekuning-kuningan ya, itu harus teman-teman hindari, baik itu indukan yang sudah pernah produksi ataupun indukan yang tembean. Jangan beli betina yang lemak. Nah itu ya. Yang kedua juga untuk jantannya juga saya rekomendasikan pilih jantan yang sudah pernah ngawin dan berhasil atau ngisi. Karena ada beberapa pejantan yang sudah ngawin tapi telurnya itu jong alias tidak ngisi, tidak menghasilkan anakan. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau coba kenari jantan yang sudah ada, silahkan saja coba dulu. Nah, nanti isi atau tidaknya tergantung dari kondisi jantannya dan betinanya, kalau misalkan betinanya sudah pernah produksi.
Tapi rekomendasi saya agar lebih mudah, pilih juga jantannya yang sudah pernah ngawin dan ngisi ya. Betinanya juga sama. Itu istilahnya itu lebih mudah. Kita hanya tinggal melanjutkan dari peternak yang sudah ada. Dan kalau menurut saya juga teman-teman beli kenari jantan atau kenari betinanya dari para peternak ya, dari para peternaknya langsung, jangan dari penghobi biasa, karena kita belum tahu bagaimana cara perawatannya, bagaimana settingannya. Kalau misalkan yang peternak dia sudah paham, dan tentu saja yang sudah produksi juga ada yang akhir ya, jadi jangan salah paham, karena yang sudah produksi juga kalau sudah terlalu sering itu bisa ada kemungkinan dia sudah akhir atau tidak mungkin memproduksi lagi ya. Nah teman-teman tinggal tanyakan saja ke penjualnya sudah berapa kali produksi, usianya berapa ya. Kalau misalkan 1, 2, 3 boleh ya. Kalau misalkan lebih dari 10 atau lebih banyak lagi, dikhawatirkan itu adalah indukan yang akhir ya. Kalau misalkan teman-teman pemula kan tidak tahu bagaimana cara merawat indukan yang sudah produksi terlalu banyak. Nah itu ya teman-teman. Yang kedua itu pilih indukan yang sudah pernah produksi, baik itu jantan atau betina, dan tentunya yang sudah birahi ya, birahi. Teman-teman bisa lihat dari informasi yang lain mengenai ciri-ciri betina yang sudah pernah produksi dan ataupun ciri-ciri indukan kenari jantan dan betina yang sudah siap produksi. Dan salah satu cirinya adalah mereka sudah birahi. Oke, selanjutnya untuk tahap sesudah kita mempunyai kandangnya, mempersiapkan kandangnya, mempersiapkan indukannya, kemudian yang selanjutnya kita melakukan tahap penjodohan. Nah, jadi teman-teman tidak langsung memasukkan kenari jantan ke betina ya. Ini sudah saya upload juga bagaimana cara menjodohkan kenari jantan dan betina. Ada yang galak ya, karena ada beberapa kenari juga yang kalau misalkan disatukan malah berantem, bukan yang ngawin ya. Itu bisa teman-teman lihat di playlist saya ya. Sudah saya upload mengenai cara penjodohannya. Kemudian jika sudah kira-kira 1-3 hari kita sudah tempel seperti itu, sudah kita jodohkan, kita baru masukkan kenari jantan kepada betina. Nah kalau misalkan sudah terpantau ngawin, kita bisa masukkan sarang seperti ini ya, buat dia nanti bertelur. Teman-teman juga bisa lihat di playlist saya. Teman-teman bebas mau pilih yang dari batok kelapa, ada dari plastik seperti ini, ada ya, itu bebas saja. Teman-teman bebas pilih mau dari serat nanas atau dari apa. Nah saya juga sudah upload bagaimana tips membuat sarang dari kaos bekas ya, baju bekas, itu bisa teman-teman coba juga. Nah sesudah ada perkembangan bertelur, kemudian teman-teman bisa cek ya, bisa cek setelah 7 hari telurnya isi atau jong. Itu juga sudah saya upload, bisa teman-teman buka. Kalau misalkan isi, alhamdulillah kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau misalkan jong, kita ambil lagi telurnya, kita rekondisikan lagi untuk mencoba tahapan selanjutnya atau kembali ke perkawinan. Nah itu. Nah kalau misalkan sudah terpantau isi ya teman-teman, tinggal tunggu saja 14 hari. 14 hari di indukan ini mengerami telur ya, mengerami telur. Dan tentu saja kita ambil dulu yang jantan. Kalau sudah bertelur 2, teman-teman ambil kenari jantan, biarkan si betina itu mengeram telur ya. Itu juga sudah saya upload bagaimana cara perawatan indukan kenari yang sedang mengerami telur. Nah itu bisa teman-teman langsung cek di playlist saya. Nah itu kalau misalkan sudah 14 hari, kalau misalkan ada masalah, dan biasanya normalnya 14 hari sudah menetas ya. Tapi kalau misalkan 14 hari belum juga menetas,
teman-teman bisa coba tips saya yang ini ya. Bagaimana cara agar telur yang isi setelah lewat 14 hari belum menetas, bisa coba dengan mencelupkannya ke dalam air. Nah, kalau sudah menetas, kita persiapkan dulu kalau misalkan teman-teman mau bantu loloh lakukan yang sudah saya upload juga di sini. Sudah saya upload bagaimana cara agar anakan kenari tidak mati usia 1-2 hari, dan selanjutnya teman-teman bisa lakukan itu sampai mata anak kenari itu buka dan tidak mau kita loloh. Biarkan selanjutnya indukan yang 100% loloh anakannya. Nah, oke, selanjutnya setelah indukan meloloh anakannya, dan itu juga ya. Jadi ada beberapa indukan kenari yang kalau misalkan lembean ataupun juga sudah pernah produksi, tanya juga kepada penjualnya, ini bagus tidak melolohnya, apakah suka dibantu atau tidak, karena ada beberapa indukan kenari yang meloloh anakannya itu jelek ya, bahkan tidak diloloh sama sekali ya. Kita tinggal komunikasikan dengan penjualnya bagaimana melolohnya bagus tidak. Nah, itu kita tinggal menunggu saja ya, tinggal menunggu anakannya sampai mandiri. Nah, kalau misalkan pakannya usia 1-5 hari, kita kasih full telur puyuh ya, telur puyuh dengan biji-bijian, karena alat pencernaan si ikan kenarinya itu belum kuat untuk dikasih sayur-sayuran yang kasar ya, yang pencernaannya itu belum siap. Jadi teman-teman 1-5 hari full kasih telur puyuh. Setelah 5 hari bisa selang-seling ya, bisa pakai jagung, bisa pakai sawi, tetap pakan bijian itu penting, itu makanan pokoknya. Nah itu teman-teman, sampai anakannya mandiri ya. Kalau misalkan sudah terpantau bisa mandiri makan sendiri ya, biji-bijian terutama. Nah itu baru kita bisa ambil anakannya kalau misalkan sudah terpantau mandiri. Nah, itu teman-teman, sebenarnya ternak kenari itu susah-susah gampang ya. Jadi intinya pada kesimpulannya, yang pertama persiapkan kandangnya ya, kemudian lingkungannya, indukannya jantan dan betina harus, kalau misalkan rekomendasi saya yang sudah pernah produksi. Kemudian yang ketiga, perawatan saat bertelur. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan pasca perkawinan usahakan makanannya yang bagus ya, kasih telur puyuh, kemudian kasih ekstra puding yang bagus, sayuran dan lain sebagainya. Karena apalagi yang jantan kan dia mau mengeluarkan spermanya agar nanti kualitas spermanya bagus. Betina harus fit ya, karena dia selama kurang lebih 20 hari dia akan mengurus anakannya, dari mulai mengeram, meloloh, sampai anakannya mandiri. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mampir ke Berkah Channel. Itu ya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar, insya Allah saya siap jawab. Untuk yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang mau melakukan atau mau mencoba peternak kenari, saya doakan semoga ternaknya berhasil ya. Selain kita hobi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil peternakan yang kita lakukan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.